Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa, sebab pada hari ini Tuhan persatukan kami dalam ibadah minggu untuk mengucap syukur atas kebaikan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya ibadah ini boleh berlangsung dan terjadi hanya karena kemurahan kasih Bapa. Tuhan memperlengkapi setiap pribadi yang boleh Tuhan pakai untuk pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Ronald Manalu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ia diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga firman kebenaran itu boleh menjadi berkat di tengah jemaat kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga kiranya memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Ivon Soisa, Ibu Flora Panggabean, dan juga Tuhan memberkati segala peralatan yang kami gunakan pada pagi hari ini. Semua dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kantoria yang ikut ambil bagian, Tuhan juga memakai talenta mereka hingga mereka boleh mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, jemaat yang hadir pun Tuhan memberkati mereka. Setiap pribadi mendapat urapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sepulang dari ibadah ini mereka mendapatkan kemenangan bersama Kristus di dalam menapaki hari-hari dalam menjalani kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dan menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Walaupun ibadah saat ini masih melalui media online berupa rekaman, tidak mengurangi kebahagiaan kita dalam beribadah bersama keluarga di rumah. Pelayan firman hari ini yaitu Bapak Pendeta Ronald Manalu MA. Beliau melayani di GKOI Reni Jaya Pamulang. Semua yang melayani pagi ini, pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat beribadah. Damai sejahtera Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 247 bait 1 dan 2. Yesus yang bangkit di langit menjadi
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mendasari kebaktian kita hari ini, nats pembimbing kita dari firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 247 bait yang ketiga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 yang tertulis demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan belas kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri
di hadirat Allah mengaku dosa kita secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat pujian Kidung Keesahan 80 bait 1 dan 2. Berita anugerah. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita hidup dalam satu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru dalam Markus 1 ayat 15 yang tertulis demikian. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin.
Jemaat sambut dengan menyanyi Kidung Keesaan 80 bait 3 dan 4. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sementara kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 383 bait 1 dan 2, Mari puji Raja Sorga.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat. Kegiatan sepekan dapat dilihat di dalam warta jemaat. Kegiatan kategorial, non-kategorial akan dilakukan dengan media online bertempat di rumah masing-masing. Senin 20 Juli 2020, doa setiap Senin, jam 19.30, pelayan firman Penatua Yvonne Soisa. Selasa 21 Juli 2020, persiapan majelis, jam 19.30, pelayan firman Penatua Esther Hasan. Rabu 22 Juli 2020, kebaktian lansia, jam 11 WIB, pelayan firman Ibu Pendeta Iren M. Tetelepta, pelayan liturgi Diaken Melani Sibarani. Kamis 23 Juli 2020, kebaktian Perpri, jam 19.30, pelayan firman Penatua Risman Sibarani. Jumat 24 Juli 2020, kebaktian PW, jam 17, pelayan firman Penatua Grace Purukan. Minggu 26 Juli 2020, kebaktian pemuda Sharing and Pray, jam 16. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Marlin Marbun, Ibu Elivera Adriani Boruhutapea, adik Airin Priscilia Tupan, Ibu Helda Manumpil, Saudara Putra, Saudari Friska, Ibu Yuliana Simamora. Hadiah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Pengumuman. Persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer rekening bank CIMB Niaga GKO Bintaro Jaya. Seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya dihimbau untuk menaati PSBB, jalankan new normal dengan baik, memakai masker, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga. Ucapan terima kasih. Pada hari ini kita dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ronald Manalu MA. Beliau melayani di GKOI Immanuel Renijaya Depok. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati, menyertai kita semua. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari KK 288 ayat 1 dan 2.
kita berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Terpujilah Bapa di dalam surga, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyediakan bagi kami sabda-Mu, firman-Mu yang tertulis di Alkitab ini. Kami ingin kembali mempelajari, menghayati, merenungkan kebenaran firman-Mu itu. Tetapi Tuhan, tolonglah kami juga untuk lebih mau melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya firman-Mu dan pemberitaan firman-Mu adalah untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di antara ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari ini adalah kerajaan Allah versus kerajaan dunia. Bencana wabah COVID-19 4 bulan yang sudah kita alami di dunia ini merupakan pengalaman yang berguna untuk memastikan
apakah kita masih menghidupi atau masih hidup dalam kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa dan bagaimana kerajaan Allah itu? Dalam pembacaan Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, Yesus menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan adalah kisah tentang pengalaman sehari-hari. Misalnya, seperti yang dicatat di Alkitab, kisah tentang pengalaman sehari-hari, pekerjaan seorang yang menabung. Dan kisah ini diceritakan untuk mengajarkan kebenaran tentang kerajaan Allah dan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Selain yang kita baca tadi, misalnya kita menemukan di Injil Matius 13 ayat 1 sampai ayat 9 perumpamaan tentang seorang penabur. Kebenaran tentang kerajaan Allah merupakan tema pokok atau inti dari pemberitaan Yesus. Memang sebelum Yesus mengambil alih pemberitaan tentang kerajaan Allah, Yohanes sudah terlebih dahulu memberitakannya. Hal ini bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2 dan Injil Matius 4 ayat 17. Yohanes seperti dicatat di pasal 3 ayat 2 berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Lalu di Injil Matius pasal 4 ayat 17, Tuhan Yesus melanjutkannya dengan berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Jika Yohanes memberitakan kerajaan Allah dengan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, Yohanes mau menekankan, menonjolkan tentang penghakiman Allah bagi orang yang tidak mau bertobat. Seperti pernyataan yang demikian tegas di dalam ayat 10 dari Injil Matius pasal 3, Yohanes berkata, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Demikian Yohanes memberitakan kerajaan Allah dengan menekankan penghakiman Allah bagi yang tidak bertobat. Tetapi Yesus memberitakan kerajaan Allah bukan hanya sudah dekat, tetapi kerajaan Allah sudah ada dalam pribadi dan dalam pelayanan Yesus sendiri. Seluruh pemberitaan dan pelayanan Yesus yang dicatat dalam kitab-kitab Injil diwarnai kerajaan Allah. Kita membaca kitab Injil, kita akan menemukan di sana berita bahwa setan-setan diusir, kuasa iblis dipatahkan, penyakit-penyakit disembuhkan oleh Yesus, mujizat-mujizat ditunjukkannya, orang mati dibangkitkannya, orang banyak yang kelaparan diberi makan oleh Yesus.
orang berdosa diampuni Yesus, dan seterusnya. Singkat kata, kerajaan Allah telah datang dalam Yesus dan dengan Yesus. Yesuslah auto basileia. Basileia artinya kerajaan. Ia sendirilah kerajaan Allah itu. Karena Yesus adalah Kristus. Yesus adalah anak Allah. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah gereja ada pemikiran teologi tentang kerajaan Allah. Misalnya dapat kita temukan dalam pernyataan pemikiran Agustinus yang boleh kita sebut sebagai ahli teologi Katolik, menyamakan kerajaan Allah dengan gereja di dunia. Hierarki atau struktur kepemimpinan gereja Katolik menempatkan Kristus sebagai raja kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah bermakna sebagai gereja saja? Tentu tidak. Gereja memang bagian dari kerajaan Allah, tetapi bukan gereja satu-satunya isi dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak dibatasi oleh gereja yang terbatas. Pemikiran yang berikut dari para reformator yang kita sebut sebagai Protestan menekankan makna rohani sebagai pengertian kerajaan Allah dengan mendasarkan pada teks Lukas 17 ayat 20 bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Allah tidaklah hubungannya dengan hal-hal lahiriah. Lalu mereka menekankan dengan makna rohani kerajaan Allah adalah hal kasih karunia dan damai sejahtera yang bersifat pribadi, bersifat individu. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah hanya bermakna rohani saja? Tentu tidak. Kerajaan Allah memang mengandung nilai-nilai rohani, tetapi tidak terbatas hanya pada hal-hal rohani. Kelompok ketiga, para pemikir liberal mengembangkan moralitas sebagai isi dari kerajaan Allah dengan menyebarkan damai, kasih, kebenaran, dan keadilan. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah hanya menyangkut moralitas? Tentu tidak. Dan sekelompok orang progresif telah mengartikan kerajaan Allah sebagai gerakan sosial dalam kerangka perkembangan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah hanya sebuah gerakan sosial saja? Tentu tidak. Maka kerajaan Allah mencakup seluruh pekerjaan Allah dalam sejarah keselamatan melalui dan di dalam Yesus Kristus di tengah dunia ini. Kerajaan Allah mencakup gereja. Kerajaan Allah mencakup nilai-nilai rohani. Kerajaan Allah menyangkut moralitas. Kerajaan Allah juga menyangkut kehidupan sosial. Kerajaan Allah ada dan mewarnai seluruh aspek kehidupan universal. Jadi dia tidak parsial. Secara universal kerajaan Allah mewarnai agama, termasuk agama Kristen, budaya, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kerajaan Allah versus kerajaan dunia,
Sekarang kita berusaha membandingkan atau membedakan, juga mungkin mempertentangkan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Dengan membaca penjelasan Tuhan Yesus sendiri tentang perumpamaan ini di ayat 36 sampai 40 dari Injil Matius pasal 13, maka secara terbuka atau secara transparan tidaklah sulit membandingkan, membedakan, atau mempertentangkan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Benih yang baik adalah produk kerajaan Allah, sementara benih yang buruk atau lalang adalah produk kerajaan dunia. Yang menabur benih yang baik atau disebut dalam perumpamaan ini gandum adalah anak Allah. Yang menabur benih yang buruk atau lalang adalah iblis. Jadi tidak sulit menemukan input dan output. Semuanya jelas. Yang sulit adalah menemukan benang yang sangat tipis. Apakah seseorang benar-benar atau sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan Allah? Mari kita perhatikan dengan seksama dialog hamba-hamba dan tuan dari ladang itu. Ketika hamba-hamba tuan ladang itu bertanya seperti dicatat di ayat 28b, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Apa jawaban tuan ladang itu? Di ayat 19 dia menjawab, jangan. Mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ini merupakan tanda titik kritis. Artinya, tidaklah gampangan hidup dalam kerajaan Allah. Selanjutnya tuan ladang itu menegaskan di ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama, gandum dan lalang, sampai waktu menuai. Saudara, nampaknya kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu bisa terlihat seperti istilah 11-12, alias mirip-mirip, walaupun pada hakikatnya tidaklah mungkin sama. Memahami hal ini, mari saya undang jemaat untuk membaca Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai 24. Injil Matius 24 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Satu lagi dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 dan sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, ini menjelaskan kepada kita bahwa mungkin saja di dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan jemaat,
banyak orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah, tetapi ternyata menurut penilaian Tuhan tidaklah demikian. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar tetap bertumbuh walaupun di antara lalang dan tetap berdampak pada dunia, di dalam konteks saat ini bencana COVID-19, maka firman Tuhan ini memanggil kita yang pertama untuk tetap meniru imitasi Kristus dalam hal pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan. Yang kedua, tetaplah setia melayani Kristus dalam aspek-aspek kebutuhan manusia dan dunia saat ini, baik aspek jasmania, aspek mental, jiwa, dan juga aspek rohania, saling membantu melalui daya, dana, dan doa. Dan yang ketiga, tetaplah hidup dalam kebenaran Kristus, seperti dicatat dalam Filipi 2 ayat 6-8, bahwa Kristus rela melepaskan kebanggaannya sebagai anak Allah demi manusia. Maka orang percaya yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang rela melepaskan kebanggaan-kebanggaan primordial sempit, kebanggaan-kebanggaan artifisial yang bersifat bungkus saja, tetapi berbanggalah di dalam Kristus. Tetaplah hidup dalam kebenaran Kristus seperti Kristus yang rela mengosongkan dirinya. Maka anak Tuhan di dalam kerajaan Allah adalah rela mengurangi, bahkan mungkin mengosongkan kelebihan-kelebihannya untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Seperti Kristus yang rela merendahkan hati di hadapan Bapa, seperti itulah anak kerajaan Allah rela merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Dan seperti Kristus yang rela menaati kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib, demikianlah anak-anak kerajaan Allah rela menaati kehendak Allah. Demikianlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita layak hidup dalam kerajaan Allah, dan sekaligus kita layak disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi kembali dari KK 288 ayat 3 dan 4. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama mendukung saudara kita yang kita doakan dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat di GKO Bintaro Jaya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang boleh mengikuti ibadah online ini maupun yang tidak bisa, dengan berbagai
halangan rintangan yang dihadapi saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk gerejamu dan pelayanan di GKO Bintaro Jaya. Kiranya Tuhan yang terus menambah-nambahkan hikmat bagi jemaat sekalian, bersama majelis jemaat, bersama dengan gembala jemaat, dan seluruh yang terlibat dalam pelayanan di jemaat. Sehingga apa yang mereka kerjakan melalui gereja senantiasa memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, bagi jemaat yang berulang tahun, Ibu Marlin Marbun, Ibu Eli Vera Andriani Boruh Tapea, adik Airin Priscila Tupan, buat Ibu Helda Manumpil, kepada Saudara Putra, Saudari Friska, Ibu Juliana Simamora. Kiranya dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka senantiasa semakin takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan menjadi berkat bagi siapapun. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkhart, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eru Ana Tiurulan Tambungan. Kami juga berdoa dalam pemulihan kesehatan untuk Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni, Purya Ningrum Borumarbo, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken L. Simatau, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolo. Mohon Tuhan menyertai mereka di dalam pemulihan maupun di saat-saat ini sedang mengalami sakit. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu, pemulihan dan penyembuhan-Mu bagi mereka. Dan kami berdoa Bapa di surga, di tengah dunia yang mengalami bencana wabah virus corona saat ini, Engkau pemilik segala isi dunia, Engkau pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau yang mengasihi umat manusia ciptaan. Tolonglah dunia ini, pulihkanlah, sembuhkanlah. Berkatilah para pemimpin negara supaya memiliki hati nurani untuk memperdulikan rakyat yang menderita. Biarlah negara-negara ditolong oleh Tuhan untuk mengatasi wabah virus corona ini. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syafaat. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dan kita siap diutus oleh Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, marilah kita menyanyi bersama dari nyanyian KK 287 ayat 1 dan 2.
terimalah berkat Tuhan. Saudara jemaat, kembalilah dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah punya semua. Kristus umatmu berdoa, datanglah kerajaanmu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.